Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah serta hidayahnya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tamu undangan dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Untuk mengawali sosialisasi ini, sebelum itu saya akan membuka dengan memberikan gambaran terkait tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini adalah budaya, sebuah kegiatan yang mengandung unsur penumbuhan karakter. Kalau kita bisa kaitkan hubungannya dengan konsep pendidikan dari tokoh Al-Ghazali, yang mana budaya itu tadi sederhananya seperti ini. Ketika seseorang menumbuhkan sebuah budaya pada sebuah daerah, yang mana di situ ada yang ditiru. Nah, maka dari itu ketika menumbuhkan budaya, di situ bukan hanya sekedar pada peserta didiknya, melainkan pada gurunya itu sendiri. Yang mana teori dari Lev Vygotsky juga menjelaskan bahwasanya seorang anak secara aktif belajar melalui pengalamannya, yang mana faktor di dalamnya ada orang tua, pengasuh maupun teman. Nah, salah satunya kita sebagai guru, yang mana merupakan salah satu proses yang tidak dapat dipisahkan di dalam hidup bersosial. Jadi dengan itu bisa dilanjutkan oleh Ibu Hakim. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Husnul atas pengantarnya, mantap sekali ya Bu Husnul. Oke, biar kita nggak tegang, saya buka kegiatan hari ini. Nah, ayo. Nah, oke, selamat datang Bapak Ibu peserta sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Alhamdulillah sosialisasi hari ini bisa diikuti oleh perwakilan Bapak Ibu guru, dan sudah sebagian besar dari guru SMA Negeri 1 Pangkalan Lada hari ini bisa berhadir ya, terima kasih banyak. Selain itu juga kegiatan sosialisasi kita diikuti oleh perwakilan dari wali murid. Terima kasih kepada wali murid Ibu Retno dan Ibu Asi yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita supaya Bapak Ibu lebih fresh ya, saya ajak dulu kita bermain ini. Bermain apa kira-kira? Semoga Bapak Ibu semua masih jelas kalau melihat warna ya Bapak Ibu. Ya. Tebak warna. Silakan nanti bisa dilihat warnanya dari sebelah kiri ke kanan terus ke bawahnya ya. Warna pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, betul, warna coklat. Terus warna merah. Terus warna ungu. Selanjutnya warna hijau. Ke bawah sini. Oke, kuning. Kita putar ya seperti ular ya. Warna kuning. Terus selanjutnya warna biru. Terus warna hijau. Oke, sekarang selanjutnya clue-nya adalah silakan tebak warna dari tulisan di bawah ini. Silakan. Nah, sekarang permainannya adalah silakan
Silahkan nanti Bapak Ibu sebutkan itu dalam waktu sekitar 10 detik dari atas, kiri ke kanan ke bawah, mengular ya. Iya, mengular. Jadi iya, harus dengan cepat. Warnanya sekitar berapa? 10 detik. Kira-kira siapa yang berhasil di sini? Bisa dimulai dari Budini. Oke. Iya. 10 detik ya. Hijau, merah, biru, ungu, coklat, kuning, hijau, coklat, biru. Lancar. Oke, sekarang ke Ibu atau Bapak yang di belakang. Masih muda, masih fresh. Yang tua jangan kalah ya Ibu. Ayo, sekarang Pak Abi. 10 ya. Hijau, merah, biru, kuning, coklat, ungu, hijau, coklat, biru. Yang ungu salah ya? Ya, yang disebutkan warnanya. Coba Bu Adesti kalau yang disebutkan warnanya. Dari kiri ke monggo masih. Hijau, merah, biru, ungu, coklat, kuning, hijau, coklat, biru. Oke. Oke, betul ya. Sebenarnya apa? Hitam ya, tapi kurang. Oke, terima kasih. Aplaus buat Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana Pak Gimo? Melek Pak Gimo sudah. Ya, sebenarnya kalau langsung bingung juga ya. Pasti kita membacanya langsung merah ya, padahal yang disuruh menyebutkan adalah oke, warna. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke sosialisasi pada hari ini. Sebenarnya saya deg-degan Bu, tapi kalau nggak deg-degan malah bahaya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia ini adalah salam apa? Salam nasional, salam kita semua, ya. Memang salam ini adalah suatu salam yang sekarang sudah dibudidayakan. Karena kita selain harus selamat, kita juga mendoakan orang harus bahagia. Bahagia yang seutuhnya, ya. Oke. Sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Alhamdulillah, saya kemarin untuk melaksanakan kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan lancar, tidak akan terlaksana seperti ini tanpa dukungan dari kepala sekolah karena pimpinan tertinggi di sekolah ini, ya, dan dukungan serta kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, saya senang sekali rekan-rekan saya di sini sangat mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Selain dari kolaborasi saya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, saya rasakan juga dengan anak-anak. Saya minta dukungan anak-anak. Seksi dokumentasi itu jelas dari anak-anak selama ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, ini profil saya. Bagi yang belum mengenal saya di sini, saya. Nama saya Ibu Hafidoh, SPD, guru matematika ya. Guru matematika di SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Alhamdulillah tahun 2002 saya mendaftar untuk mengikuti program guru penggerak dan dinyatakan lulus pada seleksi awal tahap 1 dan 2 sehingga saya diperkenankan mengikuti tahapan selanjutnya Bu, yaitu tahapan pendidikannya.
Dan tahapan pendidikan ini berlangsung dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Jadi sudah terlaksana 2 bulan, masih ada 4 bulan ke depan. Semoga untuk selanjutnya bisa lancar sampai selesai ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah melewati acara pembukaan yang sudah saya buka dengan sedikit pemanasan tadi ya. Akhirnya Bapak Ibu memperhatikan semua warnanya apa, warna tulisan yang dibaca seperti itu. Pembukaan sudah kita lewati dan yang kedua nanti adalah presentasi dari saya yaitu tentang budaya positif dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, insya Allah saya berkenan menjawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Dan yang terakhir adalah nanti kita refleksikan bersama-sama kegiatan kita hari ini seperti apa. Nah, budaya positif ya di sekolah, budaya positif itu seperti apa? Nah, sekolah adalah di sini kita yang terjadi di sini adalah proses pendidikan ya. Ki Hajar Dewantara pada modul sebelumnya, jadi ini adalah modul keempat Bapak Ibu. Sebelumnya modul 1.4 ya, modul 1 tapi dia subnya ke 4. Modul 1, 2, 3 kami sudah belajar tentang filosofis, tentang nilai dan peran, dan tentang visi dan misi guru penggerak seperti itu. Dan terakhir adalah modul 1 yang terakhir yaitu budaya positif. 3 modul sebelumnya itu adalah mendukung terlaksananya modul budaya positif ini. Nah, di sekolah adalah yang terjadi prosesnya adalah pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun lakunya anak tersebut. Jadi mendidik adalah menuntun. Kita bukan hanya memberikan sebuah materi, tapi kita menuntun. Kalau saya mengartikan secara pribadi, menuntun itu ya berarti kayak kita kalau melatih anak kita untuk berjalan ya Bapak Ibu. Menuntun, kita pelan-pelan, anak kita itu kita tuntun. Saat anak tersebut akan jatuh, kita cepat-cepat kita tolong. Jangan sampai anak tersebut terjatuh dan akhirnya luka seperti itu kalau kita. Jadi tetap kita walaupun akhirnya sudah bisa berjalan pelan-pelan, tetap kita perhatikan. Tidak bisa kita langsung kita lepaskan begitu saja ya. Tetap di mana anak kita, keberadaannya di mana tetap kita pantau. Nah, seyogyanya pendidikan yang dimau, yang menjadi cita-cita oleh Ki Hajar Dewantara adalah seperti itu, menuntun. Dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang bercocok tanam. Kok bisa mendidik sama aja dengan bertani? Ya, itu pendapat dari Ki Hajar Dewantara dari modul yang sudah saya pelajari. Bertani, kalau Bapak Ibu kemarin sudah melihat channel YouTube saya ya, di situ ada puisi karya dari saya sendiri yang dibacakan oleh anak murid Ibu. Jadi puisinya tentang pendidikan yang saya ibaratkan sebagai seorang petani. Petani di situ apa tugas petani? Selain pertama kita menyemaikan benih, menanam benih, kita juga membersihkannya dari gulma-gulma yang ada atau pengganggu tanaman, pengganggu rumput dan lain-lain. Jadi kita siapkan sedemikian rupa sehingga. Tapi ingat di sini tanaman yang kita tanam ya hasilnya sesuai dengan yang kita tanam. Jangan sampai kita berharap menanam jagung, kita harapannya kita memanen padi. Jadi nggak bisa. Jadi saat anak itu kita tanamnya jagung ya pasti anak itu nanti berbuahnya tanaman tersebut berbuahnya jagung. Tapi bagaimana kualitas jagung itu nanti tergantung dari perlakuan dari petaninya, dari yang menanamnya. Kalau dibiarkan begitu saja jagung ditanam, dituncapkan, ditanam ya, terus kita tinggalkan begitu saja. Ada lagi jagung yang ditanam, kita rawat. Nah, kalau pas yang kita tinggalkan begitu saja, itu medianya tanahnya memang sudah subur dan tidak ada
hambatan-hambatan, tidak ada gulma, mungkin dia bisa tumbuh subur, hasilnya bisa bagus, tidak kita apa-apakan. Nah, itu kalau yang ditanam itu mengenai juga berhubungan juga yang namanya kodrat alam ya Ibu-ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi kalau tanahnya sudah bagus itu kita ibaratkan anak tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang bagus. Keluarganya sudah bagus, sudah paham tentang pendidikan dan memang sangat mendukung anak tersebut itu untuk sekolah. Itu lain halnya dengan seorang anak yang ibaratnya ya berangkat sekolah sendiri, bahkan ada sebagian anak kita yang untuk sanggup sekolah aja mereka harus bekerja sendiri. Itu menurut saya perlakuannya bisa kita bedakan karena memang anak tersebut adalah unik. Nah, terus hubungannya dengan budaya positif itu apa? Nah, di situ disebutkan bahwa perbandingannya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan yang tadi kita bahas. Jadi kita harus bisa menimbulkan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup tumbuhan tersebut yang semuanya itu mendukung untuk tumbuhan tersebut bisa hidup dengan subur sehingga dia bisa menghasilkan, kita bisa memanen buah yang kualitasnya bagus. Seperti sama dengan anak kita. Saat anak tersebut ke sekolah, lingkungan tempat anak sekolah tersebut, bagaimana caranya kita bisa membuat lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang positif dengan adanya budaya positif. Lingkungan positif yang pertanyaan lingkungan positif sampai akhirnya lingkungan positif itu membudaya sehingga menjadi budaya positif. Jadi semua yang ada di sekolah itu positif sehingga anak yang datang ke sekolah hanya melihat yang baik-baik saja yang di sekolah dan bisa mengambil makna dari budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, nah materi-materi dalam budaya positif di sini nanti akan saya jelaskan melalui perubahan paradigma belajar dari teori stimulus respon melawan dengan teori kontrol. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada yang membuka portal Merdeka Mengajar, mungkin sebagian besar di situ sudah ada dalam materi disiplin positif. Oke, dalam pelatihan mandiri dengan tema atau dengan judul disiplin positif itu sudah ada. Nah, selanjutnya ini kita yang perubahan paradigma tadi. Apa sih yang harus kita rubah? Di situ ada sebuah kegiatan, ada A dan B, dua orang anak A dan B, misalkan Bu Husnul dengan Bu Dini. Oke, Bu Husnul dan Bu Dini ini anak A dan B ya, masih anak-anak kan? Ya, jadi dua orang ini bermain. Bu Husnul menyobek sebuah secari kertas. Dalam kertas tersebut dituliskan sebuah benda yang memang sangat disayangi oleh Bu Husnul. Dia sangat suka sekali dengan benda itu. Nah, kemudian Bu Husnul saat ini sukanya dia genggam dengan erat, dia nggak mau itu terjatuh ibaratnya, suruh menggenggam. Terus yang Bu Dini dia mau mengambil benda tersebut dengan paksa. Nah, apa yang akan terjadi dengan berbagai macam cara Bu Dini mau mengambilnya? Apakah Bu Dini bisa merebut dengan mudahnya? Kalau Bu Husnul yakin bahwa itu dia miliknya, itu benda kesayangannya, dia tetap menggenggamnya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Kira-kira apakah bisa lepaskan? Nah, silakan pendapat dari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau pendapat dari saya pribadi, untuk Bu Husnul yang merasa benda kesayangannya itu adalah miliknya dan itu sudah digenggam secara erat, penuh dengan daya upaya segalanya dikerahkan pada tangannya, semampunya dia akan mempertahankan. Itu yang pertama. Kemudian untuk Bu
dini yang memang menginginkan, itu sudah pasti dengan kekuatan daya upayanya beliau juga akan berusaha untuk mendapatkan benda yang miliknya Bu Husnul ini. Nah, nantinya akan dapat atau tidak bergantung mana yang kuat. Kalaupun itu nggak ada yang mau mengalah, ya otomatis mungkin keduanya tidak akan yang Bu Dini tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan Bu Husnul tetap mempertahankan apa yang dia ingin, yang dia punya begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Eka Lestari. Jadi memang sangat sulit ya merebut sesuatu itu, sangat sulit sekali. Kalau Bu Husnul tidak membukanya, dia tidak mungkin Bu Dini tidak mungkin dapat mengambilnya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, kita itu tidak bisa, kalau saya sendiri mengambil, tidak bisa dengan mudah mengontrol seorang siswa. Ya, jadi di sini ada ilusi kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya tidak bisa. Jadi apa sih, bagaimana sih caranya nanti untuk kita bisa mendapatkan, kita harus punya cita-cita murid seperti apa yang kita inginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Bahwa ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga hanya termasuk ilusi. Jadi kita mengkritik kadang ya, ternyata itu tidak benar. Ilusi bahwa pada ternyata penguatan positif pun, padahal saya sendiri kadang saya kasih penguatan yang positif, itu pun sebenarnya tidak mampu. Sudah dengan segala cara kan berarti kita tidak mampu untuk merubah atau mengontrol murid. Nah, apalagi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada bertentangan itu tadi stimulus respon dengan teori kontrolnya. Sebenarnya bisakah kita itu mengontrol seseorang? Kita mengontrol orang lain dari percobaan yang dilakukan oleh Bu Dini dengan Bu Husnul tadi. Ternyata kalau menurut saya sendiri tidak bisa saya untuk mengontrol seseorang. Terus bagaimana? Nah, itulah lawan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya seperti itu, nah kamu itu ini tidak baik menurut ibu, yang baik itu seperti ini. Kan maunya anaknya langsung paham ya, anaknya langsung mau. Ternyata kita harus berusaha memahami pandangan anak tersebut tentang dunia. Jadi tidak bisa gitu langsung tadinya anaknya menghadap ke barat, langsung semata-mata kita junjung anak tersebut menghadap ke timur, itu hal yang tidak mungkin. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, biasanya memang seperti itu kita. Terus ternyata semua perilaku kalau dalam teori kontrol itu memiliki tujuan tertentu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata apa? Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol kita. Tidak bisa, saya rasa. Bu Hafid, silakan berangkat pelatihan. Misalkan Pak Mardio menugaskan saya seperti itu, tidak bisa mengontrol. Saat saya bilang maaf Bapak, saya tidak mau berangkat, dengan alasan apapun saya bersikeras, mungkin tetap saya tidak akan berangkat. Tidak bisa dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, dan pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, siapapun itu. Ini bisa dipakai selain di sekolah juga di rumah ya, untuk anak-anak kita tercinta. Kadang saya sering memaksakan suatu hal yang saya anggap itu baik, yang saya anggap itu bagus untuk anak saya paksakan kepada anak saya. Ternyata ya jelas tidak diterima. Tidak semuanya diterima, walaupun diterima itu dengan perjuangan saya yang sangat berat, dengan penolakan dari anak saya juga yang sangat kekeh, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, setelah tadinya membujuk gagal, akhirnya saya paksa, itu tadi saya lakukan kepada anak saya juga seperti itu biasanya. Ternyata teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru, menciptakan hal-hal yang baru seperti itu. Terakhir, kalau teori stimulus respon itu menang kalah. Jadi kita harus menang, ini memaksakan kehendak kita pada anak kita. Anaknya yang kalah. Kalau saya seperti itu sama anak saya, biasanya ternyata tidak. Kita harus menang. Jadi semuanya mendapat manfaat. Nah, itulah perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Bahwa ternyata selama ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang harus kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Makanya kenapa ini kita ajarkan di sini, bagaimana caranya anak kita mengajarkan ke murid tersebut. Kita tidak bisa mengontrol murid tersebut. Murid itu harus yang sama dengan kita, harus bisa mengontrol diri mereka masing-masing. Untuk selanjutnya adalah di sini kita materi disiplin positif, dimulai dari pengertian kata disiplin, artinya adalah belajar. Biasanya disiplin itu memiliki sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dalam hal kepatuhan. Ya, kita berangkat jam 7 kalau Senin upacara jam 8.05 mulai. Hari itu kita berangkat, Senin upacara harus berangkat pagi ya, berarti semata-mata karena paksaan ada berangkat pagi tersebut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, saat kita disuruh disiplin biasanya banyak yang tidak nyaman, bukan hanya anak-anak. Saya pun seperti itu. Kalau ada ruang untuk untuk tidak berangkat pagi, mungkin saya juga tidak berangkat pagi, maunya seperti itu ya. Tapi nanti saya lampiaskan mungkin di hari Sabtu dan Minggu untuk tidak bangun paginya. Selanjutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin, biasanya diapakan? Dikasih sanksi, dikasih hukuman gitu. Biasanya seperti itu. Menurut saya pribadi, disiplin positif itu seperti apa? Yaitu pelaksanaan disiplin dengan adanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri masing-masing. Tidak ada bukan berdasarkan perintah, aturan atau hukuman maupun ancaman dari pihak lain seperti itu. Nah, inilah tadi setelah kita belajar motivasi, jadi ada disiplin positif yang timbul dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Selama ini kita banyak ada motivasi eksternal. Di situ contohnya kita disiplin, kita patuh untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua juga masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, jadi dapat hadiah ya. Biasanya senang, semangat, itu juga masih termasuk dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu bisa juga bagus kalau memang harus dibarengi juga sebenarnya dengan motivasi internal. Motivasi internal contohnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan dia. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal yang baik seperti ini. Ini dia merenungkan sendiri biasanya motivasi dari dalam dirinya. Nah, setelah dapat motivasi intrinsik, dia harus paham orang yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, terlepas dari hukuman ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia bisa memerintah atau cakap memerintah dirinya sendiri. Hari ini saya harus bangun pagi jam 4:30, sholat subuh, bantu orang tua kalau murid. Terus jam 5:30 saya sudah mandi, jam 4 saya berangkat ke sekolah. Mau dipaksa sampai seperti apapun, kalau anak saya yang masih kelas 2 SD itu saya junjung sampai Bapak Ibu. Tahu junjung, saya bopong ke kamar mandi. Nah, itu kalau anak kecil ya, saya bopong ke kamar mandi karena
sudah sekolah biar tidak telat itu. Untuk mungkin motivasi intrinsiknya, anak itu mungkin masih mau sekolah, tapi untuk bangun paginya, untuk melek mata itu sulit. Nah, seperti itu. Jadi harus merdeka. Selain kita tidak hanya berdasarkan bukannya merdeka itu tidak ada yang bisa memerintah kita ya. Jadi yang memerintah kita harusnya diri kita sendiri. Jadi kita buat jadwal yang teratur untuk hari ini harus bangun jam berapa, besok masak apa saja, disiapkan semua sehingga bisa berangkat dengan mulus, tidak ada hambatan. Nah inilah budaya positif itu berawal dari mana Bapak Ibu? Dari peraturan di kelas yang kecil. Selanjutnya ada kita buat keyakinan kelas. Nanti akan ada juga materi keyakinan kelas sehingga akan tercipta lingkungan yang positif. Saat lingkungan sudah positif, akhirnya itu sudah menjadi komitmen konsisten dilakukan dan komitmen dari semua warga sekolah tentunya. Komitmen bersama-sama adanya lingkungan positif tersebut sehingga budaya positif dapat dicapai. Untuk membahas tentang budaya positif tidak terlepas dari kebutuhan dasar dari manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Kira-kira siapa yang tahu? Apa? Bu Binti apa saja? Kebutuhan dasar manusia: makan, minum, tidur, istirahat, Sandang, pangan, papan. Terima kasih Bu Binti ya. Makan itu kayaknya kita banget ya Bu ya. Makan, tidur yang dipikirkan. Makan, minum, tidur ya seperti itu. Nah, manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetis. Jadi bukan hanya makan, minum, tidur ya Bu, ini menjaga kelangsungan keberlanjutan spesiesnya secara genetis. Ya, ini mungkin guru biologi ini yang paham. Apa aja Ibu kebutuhan dasar manusia Ibu? Yang tadi sudah disebutkan Bu Binti, terus tambahannya cinta Bu. Oh, cinta. Salah satu kebutuhan dasarnya cinta. Oke, betul. Ayo kita buka satu persatu ya Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasarnya. Nah, di situ pertama yang muncul adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, tidur itu kebutuhan untuk bertahan. Hanya satu kebutuhan ya tadi berarti. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya sama halnya dengan murid kita di sekolah ya Ibu-ibu. Jangan sampai kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi di sekolah. Makanya di sini saya kasih dokumentasi anak-anak kita yang sedang makan bersama mereka, jadi membawa botol masing-masing di situ. Ada dari kelas 10 MIPA 2, saya minta dokumentasi mereka makan bersama-sama. Dari gambar tersebut dilihat dari kebersamaannya mungkin tidak hanya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup saja yang sudah terpenuhi, ada kebutuhan dasar yang lainnya. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk diterima. Betul sekali tadi Bu Heti. Jadi cinta ya. Cinta juga mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriliani. Nama saya Ahmad Ibrahim. Tanggapan saya adalah saya merasa senang karena dengan guru menyambut dengan hangat, dengan senyuman. Dan itulah yang membuat saya semangat bersekolah. Benar sekali, hal tersebut juga membuat kami para siswa merasa dicintai dan dinantikan kehadirannya di sekolah. Hal tersebut juga menjadi salah satu peningkatan silaturahmi antara guru dan siswa, dan tentunya tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Karena telah bersedia menyambut kami di gerbang sekolah setiap pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata dari sebuah kegiatan yang hal kecil, semua orang saya rasa butuh dicintai ya.
Jadi tidak hanya di rumah, anak-anak kita di sekolah juga kebutuhan akan diterima dan dicintai itu juga mereka ingin dapatkan. Ya minimal yang di sebelahnya itu adalah kita. Jadi kita sambut mereka kalau pagi, kita sambut selamat datang, selamat pagi. Ibaratnya minimal bisa menghadirkan semangat dari anak-anak tersebut sehingga hari-hari yang tadinya mungkin di rumahnya itu sudah berat, saat ketemu kita, saat kita sambut di depan itu anak-anak lupa. Akhirnya alhamdulillah saya mendapat sambutan hangat dari guru saya. Semoga hari ini berlangsung dengan terlaksana dengan baik semuanya. Seperti itu harapannya. Nah, harapan kita kan selalu baik ya. Kalau harapan kita baik tanpa adanya hal baik dari kita, saya rasa itu pun tidak akan tercapai jika apa kita dapat. Seperti itu. Terus biasanya anak-anak Bu minta fotonya, Bu, ayo foto bersama lah. Apalah beratnya kita itu mengajak anak-anak kita foto bersama, itu bagian dari kebutuhan dasar mereka yang memang harus dipenuhi. Seperti itu. Oke, kebutuhan dasar yang ketiga, nah, kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebebasan di sini yang saya maksud adalah kebebasan yang memang ada hubungannya dengan sekolahan. Terutama anak-anak kalau berkebebasan dalam mengemukakan pendapat, membuat sebuah hasil karya. Biasanya kan, tapi ini saya rasa kita sudah memberikan kebebasan dan memang itu diperlukan. Kita tidak bisa memaksakan hasil karya anak itu harus semuanya bagus, karena setiap anak harus semuanya kita sukai ya Bapak Ibu. Wah bagus banget. Biasanya kan kita memberi apresiasi yang lebih. Nah, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Anak harus diberi kebebasan untuk berkreasi, untuk berusaha, untuk mengerjakan tugasnya. Itu bukan diberi kebebasan di sini, bukan berarti kebebasan untuk tidak mengerjakan tugas ya. Nah, dia diberikan ruang untuk kalau mengerjakan tugas itu boleh lah, silakan. Kalau kalian yang suka dengan IT, kalian boleh pakai presentasi, pakai aplikasi yang mendukung. Atau biasanya saya boleh silakan dengan poster-poster yang cantik, kalian gambar masing-masing. Misalkan kalian tidak bisa menggambar pun boleh kalian ambil gambar dari internet, Ibu. Diambil gambarnya, dipotong, ditempel seperti itu. Biasanya saya kalau memberikan tugas, jadi tidak langsung semuanya harus digambar. Mungkin kalau dari seni budaya mungkin bisa ya, pelajaran seni rupa seperti itu. Tapi kalau ini untuk matematika, saya untuk tugasnya bebas. Kalau memang untuk presentasi, bagaimana cara presentasinya saya terima. Itu adalah bagian dari menghormati karakteristik dan memahami karakteristik anak. Nah, kesenangan di sini. Anak-anak di sekolah harus senang dong. Jangan sampai sudah di rumah dimarahin orang tuanya, sampai sekolah sudah kena marah dari guru-gurunya. Aduh, berat sekali hidup dari anak tersebut. Itu permainan snackman namanya Bu Ibu. Saya juga baru tahu ya. Nah, itu kemarin dari video pribadi dari pas kita kelas meeting, ada kegiatan seperti itu. Jadi lomba-lombanya adalah lomba yang funny, yang lucu-lucu, yang memang membuat keakraban anak-anak biar lebih akrab seperti itu. Itu ternyata adalah merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, itu harus kita bisa menciptakan juga kesenangan anak-anak di sekolah itu yang seperti apa. Selanjutnya, kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan atau power. Termasuk kita memberi selamat, dia bangga. Anak kita banyak yang berprestasi ya, yang dari pramuka, yang dari olahraga. Ini hanya sebagian kecil saja yang saya. Nah, ini kemarin adalah pelantikan pengurus OSIS. Ini salah satu cara kita mengapresiasi anak. Jadi anak dikasih penguasaan, dikasih kepercayaan ya, anak-anak yang memang hadir di sini. Kalian dikasih kepercayaan, dikasih kekuatan untuk kalian bisa lebih baik, kalian bisa menjadi contoh di sekolah ini.
Jadi yang sudah menjadi pengurus OSIS, yang perwakilannya memang hadir siang ini, mohon dipahami bahwa kalian saat menjadi pengurus OSIS itu adalah bagian dari kebutuhan dasar akan penguasaan. Jadi Bapak Ibu guru kalian ini sudah memberi kalian kekuatan, bukannya nanti kekuatan itu dipergunakan dengan tidak baik. Kekuatan yang sudah, kepercayaan yang sudah dikasih kepada kalian semua, Ibu harap bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah ya, 5 kebutuhan dasar itulah yang mungkin kalau salah satunya tidak terpenuhi, menurut saya yang 4 terpenuhi, yang 1 kebutuhan akan cinta tidak terpenuhi, insya Allah pasti ada sedikit kekurangan. Mungkin dia sedih walaupun dia sudah jadi ketua OSIS ternyata tidak dapat dukungan dari orang tua dan lain-lain, mungkin bisa aja terjadi seperti itu. Nah, yang akan saya berikan selanjutnya adalah di situ posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol di sini di sekolah? Guru itu bisa mengontrol dalam bentuk posisi seperti apa? Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu, nah, posisi kontrol penghukum. Saya kasih emoticon seperti itu, ya. Ya, posisi kontrol penghukum itu yang seperti apa? Biasanya di sini lebih kepada hubungan fisik maupun verbal. Verbal berarti dengan kata-kata, Bapak Ibu, kata-kata biasanya yang patuhi aturan saya atau awas. Dengan ekspresi apa? Berarti marah. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nada suaranya di sini adalah tinggi. Bahasa tubuhnya bahkan sampai ada matanya yang melotot, jadinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu namanya posisi penghukum. Saat ada anak yang memang tidak hanya sekali terlambat, mungkin kita di posisi penghukum, terlambat lagi, kowe meneh, kamu lagi, mungkin seperti itu, terlambat meneh, gitu kan? Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, jadi ini adalah posisi penghukum. Hasilnya kemungkinan murid bisa marah atau mendendam dan bersifat agresif. Tapi tidak semua murid kita seperti itu. Hanya sebagian besar saja, sebagian kecil saja. Saya yakin sebagian besar sudah memahami kalau saya berdiri di depan di atas jam 7, yang terlambat hanya beberapa saja. Jadi rata-rata motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk datang tepat waktu sudah tinggi, ya Bapak Ibu. Sudah lebih lah, kalau 90% itu semuanya sudah ada di dalam sekolahan. Kalau jam 7 itu, yang telat hanya beberapa saja. Posisi kontrol yang kedua adalah namanya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi pokoknya membuat anak tersebut untuk merasa bersalah. Ternyata di situ juga tidak baik. Kenapa? Biasanya di situ suaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, seperti itu. Ucapannya ini sangat berkebalikan dengan posisi penghukum ya. Mungkin kita bisa kembali lagi pada karakter guru masing-masing. Kalau kembali ke posisi merasa bersalah di sini, biasanya ibu sangat kecewa sekali loh sama kamu Tak kira kamu itu baik loh, ternyata kamu seperti ini. Padahal kita pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan kan dikiranya, nah ternyata itu juga pelan tapi pasti sakit hati mungkin ya yang mendengarnya seperti itu. Hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, atau kalau kita menjadi orang tua, anak kita kalau kita bikin seperti itu juga dia merasa bersalah kepada dirinya sendiri, menganggap ya Allah kok aku seperti ini gitu ya, menganggap dia itu sangat kurang. Nah ternyata kadang-kadang sikap ini lebih berbahaya ibu, jadi jangan dikira malah yang membuat merasa bersalah, yang pelan, yang lembut ini ternyata malah lebih berbahaya dari posisi kontrol yang pertama tadi, yaitu penghukum.
Posisi kontrol yang selanjutnya adalah namanya teman. Nah, ini biasanya kalau sama murid ini dianggap temannya sendiri, pokoknya apa namanya akrab dengan murid seperti itu. Ada posisi yang seperti itu ya. Saya juga sering seperti itu. Dan ternyata posisi teman ini ada baiknya, ada negatifnya. Baiknya gimana? Saat kita selalu baik, kita seperti teman dengan murid-murid kita memberi bantuan yang selalu mereka napas kita tidak bisa memberikan hal yang murid-murid kita inginkan, otomatis anak-anak kita kecewa. Ini negatifnya. Kalau positifnya kita bisa bisa mengontrol anak tersebut, merasa senang dan akrab seperti itu anak tersebut dengan kita, merasa nyaman untuk posisi teman ini. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Apa posisi pemantau? Pemantau ini seperti mengawasi aja. Jadi mengawasi dan di sini sangkut ya dengan aturan-aturan tertentu. Kamu terlambat 15 menit masuk kelas, nanti kamu bertahan di ruangan ini 15 menit juga. Jadi jangan istirahat. Biasanya kalau di pemantau ini kita sesuaikan dengan peraturan yang sudah ada di kelas maupun di sekolah seperti itu. Biasanya nada suaranya datar, ibaratnya tanpa ekspresi. Pokoknya kalau kesalahannya ini, konsekuensinya ini harus dilakukan. Yang terakhir, posisi manajer. Bagaimana posisi manajer ini? Posisi manajer ini kalau menurut saya adalah kolaborasi antara posisi teman dan posisi pemantau. Kolaborasi antara dua tersebut. Selain kalau teman tadi kan terakrab dengan murid, kita juga bisa menempatkan diri. Jadi bisa jaga jarak juga, tidak terlalu dekat dengan murid. Nah, murid-murid di sini kita rangsang kalau dia melakukan kesalahan, bukan langsung kita silakan konsekuensinya apa itu yang dikerjakan. Di sini murid lebih kita arahkan untuk bisa memecahkan atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti contoh di sini ada kasus Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, jadi ada usaha untuk memperbaiki diri. Di sini saya ada sebuah video. Nah, video tentang posisi kontrol. Semoga bisa terputar dengan lancar. Ibu, saya datang terlambat, masuk terlambat. Tadi sekolah masuknya jam 7, tapi ini sekarang sudah jam 7:30 menit. Berarti kamu sudah telat selama 30 menit ya. Kemudian bukannya lewat gerbang, tapi kamu malah melompat pagar. Tetapi tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah terlambat datang ke sekolah. Jadi sekarang bagaimana ini Adik? Ya, terima kasih Adik. Walaupun kamu sudah datang terlambat, tapi kamu tetap datang ke sekolah bukannya membolos. Saya apresiasi keberanian kamu Adik. Kamu pasti punya alasan tertentu kenapa kamu ini tadi bisa datang terlambat ke sekolah. Motor saya mogok dari tengah jalan. Kemudian saya dorong motor saya ke bengkel. Selanjutnya saya berjalan kaki sampai ke sekolahan. Makanya saya telat sampai sekolah karena gerbangnya ditutup. Jadi saya lepas kabar supaya tidak ketahuan sama Pak Satpam. Ternyata malah saya ketemu Pak Satpam. Maaf ya Bu. Baiklah, menurut kamu tindakan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita yang mana Adik? Menghargai diri sendiri dan orang lain serta keyakinan sekolah mengenai keselamatan Ibu. Benar, apakah Adik meyakini prinsip saling menghormati dan keselamatan tersebut?
akan menghidupkan alarm Bu, dan saya juga tidak akan tidur kemalaman. Oh iya adik, siapa kira-kira di rumah yang bisa mengingatkan kamu untuk tidak tidur kemalaman serta bisa membantu kamu menyetel alarm? Dan siapa juga di rumahmu yang dapat membantu mengecek kondisi motor adik sebelum berangkat ke sekolah? Ibu saya atau kakak saya bisa membantu mengingatkan saya untuk tidak tidur kemalaman dan menyetel alarm itu. Kemudian bapak saya juga bisa membantu saya untuk mengecek kondisi motor saya. Oke, sekarang mengenai lompat pagar ya adik. Yang kamu lakukan tadi, bagaimana kamu akan memperbaikinya terkait keyakinan sekolah, terkait keselamatan dan kamu akan berpikir. Saya juga tidak akan melakukan pelajaran sekolah kembali dulu. Walaupun saya terlambat, saya akan lewati gerbang sekolahan karena melakukan pelajaran bisa menyebabkan saya jatuh dan bisa cedera. Bagus adik, jadi yang akan mengingatkan adik untuk menyetel alarm dan menjaga adik dan yang akan membantu adik untuk mengecek kendaraan di rumah itu ada bapak adik. Kira-kira kapan adik akan mencari alarm di HP adik? Hari ini nanti ibu pulang dari sekolah, selamanya di rumah saya akan menghidupkan alarm di HP saya Bu. Baiklah, jadi adik akan bisa alarm terutama besok pagi supaya tidak bangun kesiangan sehingga bisa mempersiapkan tujuan sekolah termasuk kendaraan untuk sekolah ya. Untuk mencari alarm dan juga lebih awal, kalau adik lupa akan diingatkan oleh ibu dan kakaknya. Dan untuk mengecek kendaraan akan dibantu oleh bapaknya. Seperti itu ya adik. Menurut adik, apakah ada lagi yang perlu dilakukan supaya adik tidak terlambat datang ke sekolahan dan motor adik tidak akan rusak lagi? Tidak ada lagi Bu, saya itu saja. Baiklah adik, sekarang silakan adik masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya ya adik. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Baik Bu, terima kasih banyak atas pengertian dari ibu. Untuk komentar tanggapan untuk video tersebut, Pak Sudiman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari video tersebut bahwa kita terhadap siswa itu kita harus mempelajari alasan apa dia terlambat masuk sekolah. Jadi jangan sampai kita langsung memvonisnya bahwa dia bersalah, karena kelambatan itu pasti ada alasan tertentu. Tapi itu tidak semua siswa mempunyai alasan yang tepat. Kadang ada siswa yang kadang mencari alasan karena dia memang malas. Tapi ada ternyata provokasi adalah ada siswa yang benar-benar dia itu datang terlambat karena ada masalah di jalan, yaitu motornya tadi macet atau mungkin karena pelakunya kesiangan karena malamnya ada acara. Saya itu yang tersampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya memberikan pendapat atas video yang sudah dipaparkan oleh Bu Hafidho. Dengan video tersebut menjadi dasar pembelajaran untuk saya, terutama sebagai guru bimbingan konseling, agar tidak langsung memberikan jas atau hukuman kepada anak-anak yang melakukan tindakan yang di luar tata tertib sekolah, karena ternyata alasan dibalik tindakan tersebut itu macam-macam dan kita harus memahaminya sesuai dengan karakter anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Erni selaku guru BK dan Pak Sudiman selaku guru mata pelajaran kimia. Ya, kalau menurut saya benar ya, ternyata ada alasan tertentu. Nah, posisi manajer itu kita harus tahu alasan anak tersebut
tersebut. Kalau ini di materi selanjutnya nanti ada namanya segitiga restitusi ya. Jadi di sini saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Anak harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tadi dia sudah bangun kesiangan yang pertama ya. Yang bangun kesiangan, habis itu motornya mogok. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga sampai sekolah dimarahin lagi. Nah, mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya aja kalau ada anak terlambat minimal seperti ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah anak tersebut masih hadir di sekolah. Padahal kalau ada anak yang kesiangan, anak yang motornya mogok, banyak sekali yang memang malah satu takut dan dia memang merasa takut datang, akhirnya dia bolos. Yang kedua, wis bangun kesiangan ya udah nggak usah masuk sekolah aja sekalian. Seperti itu mungkin ada ya anak ibu. Nah, ini termasuk saat anak tersebut sudah terlambat, motor rusak, anak tersebut sudah ada usaha, walaupun ternyata usahanya itu saking takutnya dengan Pak Satpam, mungkin takut dengan pentungnya Pak Satpam, akhirnya dia lompat pagar. Nah, di sini ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi tadi terkait kendaraannya, itu ternyata juga menjadi salah satu alasan. Nah, di situ kita membimbing anak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itulah posisi manajer. Oh, berarti kalau seperti itu berarti bangunmu harus lebih pagi. Siapa di rumah yang bisa mengarahkanmu, bisa membangunkanmu atau bisa mengingatkanmu untuk mensetel alarm? Oh, ada ibu dan kakaknya. Terus terkait dengan motornya rusak, nggak tahu. Nah, makanya tadi sebelum berangkat sekolah motornya harus dicek terlebih dahulu. Kita arahkan juga siapa di rumah yang memang bisa membantumu mengarahkan untuk bisa memperbaiki motormu, mengecek kondisi motor. Oh, ternyata ada bapaknya. Nah, tapi memang dengan keterbatasan dan keragaman anak kita Bapak Ibu, tidak semua anak kita itu berasal dari keluarga yang semuanya cukup dari finansial maupun cukup cinta dan cukup dukungan untuk sekolah. Banyak sekali, terutama anak di kelas saya juga ada yang untuk berangkat ke sekolah itu harus dengan usaha mereka sendiri. Jadi mau motornya mogok pun anak harus usaha sendiri, orang tua tidak ada dukungan. Nah, makanya di sini dengan hadirnya wali murid semoga menjadi tali silaturahmi. Jadi saya sering sekali menjalin komunikasi dengan wali murid, tidak hanya yang hadir hari ini, tetapi yang lainnya juga sering saya hubungi terkait dengan masalah-masalah anaknya yang ada di sekolah. Seperti itu. Untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, refleksi dari praktik posisi manajer yang saya lakukan adalah murid berusaha memecahkan masalah sendiri dengan bantuan guru. Jadi dengan bantuan guru tadi kita kasih pertanyaan pematih, siapa yang bisa membantumu di rumah untuk menyetel alarm, siapa yang bisa membantumu di rumah untuk menyiapkan motormu supaya nanti tidak ada kerusakan di jalan, seperti itu. Murid diberi kepercayaan oleh guru untuk mencari solusi atas masalah yang ditimbulkannya sendiri. Murid merasa senang karena merasa dihargai oleh gurunya, dan di sini adalah tidak adanya hukuman verbal maupun fisik. Jadi seperti yang sudah saya bahas tadi, di rumah sudah dimarahin orang tua, sampai sekolah dia telat kena marah juga, kena hukuman verbal dari guru. Nah, jangan sampai seperti itu. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan berusaha menempatkan diri di posisi manajer pada setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, di sini tidak hanya sebenarnya antara manajer tadi antara teman dengan pengawas. Nah, kadang ada saatnya kita memang bisa kita berada di posisi teman, ada saatnya juga kita hanya bisa berada pada posisi pengawas atau pemantau. Jadi kolaborasi posisi tersebut. Nah, ini saya kenalkan dengan namanya restitusi. Saya juga ternyata sudah pernah ketemu tapi lupa, baru ingat kembali pas belajar di guru penggerak ada yang namanya restitusi. Ternyata restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kembali pada kelompok mereka. Jadi setelah tadi kita selesaikan masalahnya, jangan kita tunggu lama-lama. Silakan tadi ya, silakan Adin kembali ke kelasnya. Itu artinya kita kembalikan dia ke kelompoknya biar dia segera untuk menyesuaikan diri, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dari kata keyakinan kelas ini, yakin artinya adalah apa? Kalau yakin artinya apa? Keyakinan kalau guru agama Islam untuk hari ini, Bu Husnul ini yakin artinya apa? Yakin artinya Oke. Kalau keyakinan itu dalam sebagai guru agama Islam yaitu iman ya. Yang mana katanya iman adalah sebuah kepercayaan tanpa ada keraguan ketika dalam bertindak, ucapan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dari keyakinan itu tanpa ada keraguan terhadap sesuatu. Pasti ya, percaya pokoknya, ibaratnya kita yakin pasrah bongkoan ya Bu. Pokoknya yakin wes lah, itu bae lah gitu. Apa yang harus kita yakini di kelas? Kenapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Peraturan kelas saya yakin ada ya. Kalau anak-anak itu sepatunya dimasukkan, mereka bikin peraturan sendiri mungkin bisa. Sepatu dibawa masuk bayar 5.000 itu ya. Kalau di anak-anak kelas kita dan akhirnya peraturan kelas itu pun dilanggar sendiri. Jadi kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, di sini ada peraturan atau kesepakatan kelas dan ada kesepakatan yang kiri di kanan. Kira-kira yang lebih mengarah ke keyakinan kelas yang sebelah mana? Kalau yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu semua, yang patut kita jadikan keyakinan kelas yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Kita yakin bahwa semua itu baik untuk kita semua. Jadi di sini ada, nah, selalu membalikan buku. Ini adalah jenis-jenis keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Nah, di situ selalu mengembalikan buku ke tempatnya, namanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, untuk menghormati orang lain, dan selanjutnya jangan berdiri di kelas atau koridor. Itu nama keyakinan kelasnya adalah keyakinan kelas tentang keselamatan. Jadi semuanya kok tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi tanggung jawab, terus saling menghormati, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi universal, dia tidak terikat oleh agama, suku, bangsa, ras, tidak. Jadi ini diyakini oleh semua orang dari semua kalangan, bahwa tanggung jawab itu baik, saling menghormati itu baik. Keyakinan tentang keselamatan, tentang kesehatan, kita semua meyakininya, dan ini yang memang harus kita terapkan di kelas, bukan hanya di kelas ya, bahkan harus ada yang namanya nantinya adalah keyakinan sekolah. Jadi tidak, kalau peraturan itu sudah ada sebelum anak-anak kita buat dulu ya Bu, kalau peraturan ya, peraturan dibuat dulu, baru nanti kita sampaikan ke anak-anak peraturan dan tata tertib sekolah kita adalah ini bla 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 bla, seperti itu. Anak-anak tadinya yang baru masuk sekolah, dikasih itu namanya peraturan dan tata tertib sekolah, bukan keyakinan kelas. Yang seperti apa sih keyakinan kelas? Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ya.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, tadi beberapa pernyataan-pernyataan universal berarti sudah diyakini oleh semua pihak. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi nggak usah banyak-banyak nih yang kita buat keyakinan kelas. Jangan seperti tata tertib sekolah ya, ada banyak sekali. Berapa lembar Bu Erni tata tertib sekolah? 5 lembar. Gimana mau menghafalkannya ya kalau 5 lembar ya. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan dan curah pendapat. Jadi semua warga. Kalau ini kita ubah ke sekolah, berarti semua warga sekolah bahwa yakin hal tersebut adalah baik. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Prosedur pembentukannya, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan, terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Gantilah kalimat-kalimat menjadi bentuk yang positif. Ini kalau guru bahasa Indonesia ini gampang sekali kalau merangkai kata-kata ya. Nah, contoh kalimat positif atau negatif adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat negatif ya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi harus positif. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah di situ itu setelah jadi harus disepakati oleh semua warga sekolah dan tidak usah banyak-banyak, tadi 3 sampai 7 saja. 3 keyakinan sampai 7, tidak usah banyak-banyak biar kita nanti bisa menghafalkannya, ibaratnya bisa ansih tadi ya kalau menurut Bapak pengawas kita Pak Supaini pada dirinya sendiri melekat. Nah, adalah video saya di kelas 10 MIPA 2 kemarin membentuk keyakinan kelas. Dan saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi walaupun hanya 1 kelas di kelas 10 MIPA 2. Kita tunggu videonya, kenapa muter-muter. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini saya rekam kemarin. Kenapa videonya dari screenshot gambar? Karena ada kesalahan teknis. Saya rekam pakai video sekolah, handycam sekolah. Resolusinya terlalu tinggi. Ada video aslinya sebenarnya. Resolusinya terlalu tinggi. Akhirnya videonya 17 GB. Itu mau dikirim kemana-mana susah kemarin. Nah ini kita buat sendiri ya. Setelah kita tentukan keyakinannya, kita buat sendiri keyakinannya di kelas, kita potong-potong, tempel, seperti itu. Mungkin yang sudah masuk ke kelas 10 MIPA 2 sudah melihat keyakinan kelas yang kami bentuk, saya bentuk dengan anak-anak. Ini adalah video squad dan siswa. Ekspresi dari siswa ya, saat siswa itu disuruh berekspresi dan memang itu hasil karya mereka. Saya tidak, karena saat saya ikut nonton mereka mau bikin apa malah nggak jadi. Bu Hafid pergi aja katanya, kami malu mau bikin apa, seperti itu. Jadi itu dari
pembuatan keyakinan kelas. Dan ini keyakinan kelas 10 MIPA 2 saya bacakan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadinya keyakinan kelas yang pertama ini munculnya terakhir ibu-ibu, tapi anak-anak mereka akhirnya berdiskusi dan mereka menyarankan, ibu kenapa yang takwa kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nggak dikasih di nomor 1 aja bu, kayaknya itu yang paling penting. Jadi mereka yang memang menyarankan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dikasih di nomor 1. Nah, jadi sudah kita yakini bersama bahwa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu baik. Makanya mereka mau menjadikannya sebagai keyakinan kelas. Yang kedua, kami meyakini bahwa solidaritas sangatlah penting. Nah, ini entah dapat kata-kata dari mana anak-anak ini kenal solidaritas ya. Alhamdulillah. Kami meyakini kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Karena kalau kelas bersih, otomatis lingkungan tempat mereka belajar juga menjadi nyaman. Mungkin itu dasar dari anak-anak menyarankannya. Yang keempat, kami meyakini bahwa kami harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, ya, Bapak Ibu. Jadi mereka berusaha di situ meyakini bersama bahwa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu itu baik. Jadi saat keyakinan itu dilanggar, apalagi terkait dengan keyakinan tadi, kemarin anak-anak ada yang masuk ke kelas dengan memakai sepatu, dan anak-anak yang lain yang melihatnya di foto dikirim di grup kelas. Saya tinggal seperti ini mengingatkannya. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita anak-anak? Saya seperti itu saja. Dan ini tadi saya difotokan kembali dari kelas itu, sepatunya sudah ditata rapi di luar. Mereka sendiri tidak menyuruh mereka untuk memfotonya. Jadi dikirimkan ke saya foto rak sepatu dengan sepatunya penuh ya, sepatu anak satu kelas. Terus yang keenam adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang selanjutnya, jadi semua kegiatan upacara, senam, kegiatan keagamaan yang lain, kegiatan apa aja, kalau memang bisa ekstrakurikuler dan lain-lain, itu kami bikin sebagai sebuah keyakinan di kelas bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah sangat penting untuk diikuti. Terus kami meyakini bahwa sangat penting untuk mentaati tata tertib sekolah. Jadi di sini tata tertib sekolah menjadi sebuah keyakinan di kelas. Seperti itu ya. Berarti apa yang ada di dalam tata tertib maunya diyakini oleh semua anak-anak bahwa tata tertib itu baik. Seperti itu. Nah, refleksi pembuatan keyakinan kelas di kelas 10 MIPA 2 seperti tadi saya sampaikan, prosesnya berlangsung dengan lancar. Walaupun ada sedikit kendala untuk dokumentasi, sebagian besar murid aktif mengeluarkan pendapatnya, sebagian besar murid ikut mengambil peran, dan memang baru saya jalankan di satu kelas saja. Nah, satu kelas saja ini mohon maaf, memang saya pilih kelas yang saya walikan saja, jadi yang saya wali kelasnya, dengan harapan dari proses sosialisasi ini bisa saya imbaskan ke Bapak Ibu wali kelas semua untuk bisa membuat sebuah keyakinan di kelas masing-masing yang nantinya bisa diyakini semua warga kelas bahwa hal tersebut memang harus kita yakini akan kebaikannya, kebijakannya. Setelah dari keyakinan kelas kita harus meningkat ke keyakinan sekolah. Nah, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, persiapan teknis untuk keyakinan kelas, memfasilitasi sebagian murid yang memang kurang aktif. Jadi keyakinan di kelas ini bisa berubah ya Bapak Ibu. Kita tinjau ulang kembali, kalau memang ada yang kurang bisa kita rubah keyakinan kelasnya. Jadi ada beberapa memang anak yang pasif, yang diam. Kemarin saya coba dekati, kira-kira apa yang mau diusulkan, apa yang kalian yakini seperti itu. Tapi karena mungkin anaknya malu, ya beberapa anak hanya senyum saja. Tapi yang penting setuju Bu, gitu aja bilangnya.
setiap murid untuk ikut ambil peran. Yang keempat, mengajak guru-guru untuk menjalankan di kelas masing-masing. Nah, ini proses saya ini adalah sebagian dari proses saya mengajak dari Bapak Ibu guru semuanya untuk menjalankan adanya pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing, ya. Oke. Selanjutnya, nah tadi restitusinya sudah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Restitusi tadi menyelesaikan masalah sendiri, ya. Terus di sini ada tanggapan, ada tahapan-tahapannya dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya sudah mempraktekannya. Kalau yang di adalah saya acting, kalau yang ini saya tidak acting, ini real saya bikin karena memang ada kasus yang terjadi di kelas 10 MIPA 2. Mohon maaf untuk video pertama, untuk percakapannya saya on the record karena kasusnya agak sedikit berat. Jadi saya selesaikan dengan penerapan video restitusi pada anak saya di sini. Nanti akan ada video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ismail Saputra dari kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan mengenai penerapan segitiga untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Bersama dengan Guru Hafidho, perasaan saya yaitu saya sangat senang walaupun saya sudah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak mendapatkan berupa hukuman verbal maupun hukuman fisik, melainkan saya mendapatkan penguatan tentang adanya keyakinan kelas terkait pelanggaran tata tertib sekolah. Untuk video yang kedua, ini kasus, beneran kasus ya. Kalau yang tadi saya jadi artis, ini beneran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Indonesia, yaitu nama Putri. Kami adalah murid kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan apa yang kami rasakan setelah melakukan video restitusi karena ibu video. Kami merasa sangat tenang karena dalam melakukan tersebut, kami merasa dihargai walaupun kami melakukan kesalahan. Tapi mendapat konsekuensi tidak berbentuk hukuman fisik, melainkan menyuruh teman-teman ke lapangan dan membentuk barisan saat upacara. Di sini kami menyadari kesalahan yang kami lakukan. Kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti tadi yang membuat film tadi ya ibu-ibu. Ternyata salah satu refleksinya yaitu bisa melenceng dari dari alurnya, dari konsepnya, padahal sudah ada konsep-konsepnya. Karena bisa aja apa yang
tanggapan dari anak tidak sesuai dengan kita ya. Di sini karena Pak Murid masih agak malu-malu untuk menjawab seperti itu. Proses berlangsung dengan lancar, salah satu murid sampai nangis, saya nggak tahu saking takutnya. Ini kasusnya adalah mereka kemarin waktu upacara pelantikan pengurus pramuka kemarin itu mereka memainkan HP. Ternyata setelah ditelusuri mereka hanya mau memfoto Pak Mardo katanya. Hanya mau memfoto Bapak Kepala Sekolah waktu memberikan amanat. Jadi ternyata terjadi miskomunikasi antara Bu Eka Lestari dan mereka. Tapi kan sama-sama karena dalam posisi sakral, dalam posisi upacara mereka tetap salah juga. Seperti itu. Yang selanjutnya dukungan sekolah sangat membantu. Di sini sekolah menyediakan tempat. Saya memakai tempat ruang kepala sekolah biar lebih konsentrasi, murid merasa dihargai, dan ini yang tadi agak melebar dari tahapan-tahapan segitiga restitusi. Rencana perbaikan untuk penerapan segitiga restitusi selanjutnya ternyata harus lebih fokus kita. Jadi kalau ibaratnya sama anak tidak usah untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai melebar ke yang lainnya. Tetapi hal itu tidak bisa kita pastikan. Kadang yang saat kita bertanya sesuatu, anak menjawabnya hal yang tidak kita duga, dan kita akhirnya meresponnya juga harus merespon dengan apa yang dikeluarkan oleh murid kita ya Bapak Ibu. Kalau tadi, seperti kalau film yang saya bikin tadi, memang sudah saya bikin skenario-nya. Jadi saya bisa merancangnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan di skenario. Kalau langsung tidak bisa. Terus di sini untuk praktek segitiga restitusi, saya ingin mengajak guru, BK, kepala sekolah maupun rekan guru lainnya untuk berkolaborasi bersama dalam pelaksanaannya jika ditemui permasalahan yang memang bersifat kompleks. Jadi kalau memang saya tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri, mungkin saya akan lari ke guru BK atau kepala sekolah, dan saya akan meminta bantuan saran dari guru-guru yang lainnya, seperti itu. Oke, ini adalah budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yang memang sudah ada. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi senyum ini tidak hanya saat kita menyapa murid-murid, di saat mau datang, di dalam pun kita usahakan kita tunjukkan wajah bahagia kita kepada anak-anak kita, seperti itu. Semoga anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi generasi yang bahagia. Selanjutnya budaya berbagi, infak Jumat, donasi, ini sudah sering kita lakukan di berbagai bencana yang kita alami. Alhamdulillah kita bisa menggalang dana, akhirnya kita donasikan kepada korban-korban bencana tersebut. Terus budaya peningkatan iman dan takwa, dari sholat berjamaah, adanya kegiatan rohani Islam tiap hari Kamis sore, ada perayaan-perayaan hari besar Islam dan sebagainya. Terus ekstrakurikuler kita juga beragam. Nah, ekstrakurikuler di sini itu bisa untuk menumbuhkan karakter-karakter baik siswa kita. Jadi dari budaya yang baik, karakter yang baik pun akhirnya tumbuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya sosialisasi dari saya berakhir dan saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya harap ada beberapa pertanyaan yang saya usahakan bisa menjawab nanti. Kembalikan ke moderator. 3 cukup. Sebelum masuk pada sesi pertanyaan, di sini saya akan memberikan penguatan agar nanti ada stimulus untuk pertanyaan. Yang mana tadi yang telah dibahas terkait budaya positif, yaitu meliputi stimulus, respon, kontrol, disiplin positif, terus kemudian keyakinan kelas,
penumbuhan kebutuhan dasar, terus kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang mana budaya positif itu dibangun di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan diberikan peserta didik untuk kesepakatan peserta didik untuk memecahkan masalah sehingga budaya positif dapat tumbuh karakter peserta didik sehingga siswa merasa bahagia. Baiklah, di sini saya akan membuka 3 pertanyaan. Kepada Bapak dan Ibu guru beserta tamu undangan dipersilahkan untuk bertanya. Oke, silakan Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heti, guru mata pelajaran biologi. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hafidah itu luar biasa bagusnya, ya. Artinya menggugah diri kita sebagai pendidik itu supaya bisa lebih baik lagi menjadi seorang pendidik. Dan tadi ada banyak sekali contoh-contoh yang ditampilkan berkaitan dengan penerapan budaya positif. Saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi, Bu Hafidah. Tadi kalau dilihat dari apa yang sudah dibuat, keyakinan kelas itu kalau yang Bu Hafidah lakukan ini kan untuk kelas, artinya ketika berperan sebagai wali kelas ya Bu ya. Nah, bagaimana apakah keyakinan kelas ini bisa juga kita terapkan ketika kita berperan menjadi seorang guru mata pelajaran? Maksud saya seperti itu. Nah, hal-hal seperti apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan keyakinan kelas kalau kita mau lebih khusus ke guru mata pelajaran? Itu saja dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas apa yang ditampilkan tadi. Banyak sekali ilmu yang saya rasakan, yang saya dapat dari apa yang sudah Bu Hafidah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya selanjutnya Bu ya. Bagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dipersilakan untuk guru yang lain. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk yang sudah disampaikan, kalau saya pribadi selain sebagai pendidik, saya terbuka gitu sebagai orang tua. Ternyata hal-hal yang disampaikan oleh Bu Hafidah ini bisa saya adaptasi di rumah juga mungkin ya, karena dari alurnya juga kalau dengan anak kita bisa kok melakukan seperti segitiga restitusi. Tidak segala melulu anak itu selalu salah seperti itu. Jadi di sini saya menyimpulkan apapun yang kita lakukan sebagai pendidik maupun orang tua, kita bisa benahi melalui hal-hal kecil maupun besar seperti budaya positif. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, kita sebagai pendidik tahu bahwasannya anak didik kita ini beragam. Baik itu tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada dari mungkin ada yang terdukung oleh keluarga, ada yang kurang terdukung oleh keluarga. Nah, untuk memaksimalkan kita untuk membudayakan positif ini kan amat sulit jika apalagi ada anak-anak yang kurang terdukung dari keluarga gitu. Sebagai pendidik sekaligus saya sebagai orang tua juga, bagaimana secara kita sebagai pendidik dan orang tua, peran kami ini seperti apa gitu, supaya nanti bisa merangkul semua anak yang tidak hanya dari peserta didik yang terdukung dari keluarga, tapi juga yang tidak terdukung dari keluarga ini. Kita bagaimana supaya mereka itu tidak saling mempengaruhi, karena kadang ada anak yang dari keluarga yang sudah baik, ketika ketemu
bertemu dengan temannya di sekolah justru malah terimbas buruk karena ada teman-teman yang mungkin memberikan, oh ini tuh begini loh, ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran dari keluarga gitu. Jadi itu kan akan saling mempengaruhi begitu. Jadi bagaimana peran kita sebagai pendidik juga sebagai orang tua mengatasi hal yang seperti itu. Terima kasih Bu Hafidhah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mungkin dari Ibu Wali Murid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Hafidhah tadi sangat bagus ya, mengenai budaya positif ini membuka mata hati pikiran kita bahwa sebenarnya anak-anak itu bukan hanya objek yang kita didik, tetapi subjek di mana mereka punya pemikiran sendiri, mempunyai cara pandang sendiri. Dan tugas kita itu bukan hanya mendidik mereka, memberitahukan yang benar dan salah, tapi juga menuntun mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, budaya positif ini kan harus timbal balik, bukan hanya bagi peserta didik. Sementara kita, ini oke yang kita lakukan saat ini, kita sedang menerapkan, membuka mata kita tentang budaya positif ini bagi kita sebagai pihak pendidik juga. Nah, bagaimana caranya kita mengubah stigma pandang kita ini secara teori sudah kita tahu. Stigma kita kan sebagai guru, kita di lapangan tidak selalu mudah mengubah posisi kita sebagai pengawas, sebagai guru-guru yang suka marah-marah seperti tadi ya. Mengubahnya ke posisi manajer itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri itu dan fokus di situ gitu loh. Cuma saya sendiri merasa karena saya sebagai seorang guru maupun orang tua lebih cenderung menempatkan diri saya itu ini dulu, tensi tinggi dulu, negatif dulu. Nah, mengubah itu bisa menjadi ke posisi sebagai manajer itu juga tidak mudah. Saya rasa sebagai pihak kita aja sebagai posisi kita sebagai pendidik maupun guru, bagaimana caranya biar kita bisa melakukan hal itu tetap fokus di posisi manajer itu kan. Terima kasih. Oke, tiga pertanyaan dari Bapak dan dari Ibu-ibu. Ini saya perjelas lagi pertanyaannya. Yang pertama yaitu bagaimana jika keyakinan kelas diterapkan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan budaya positif di sekolah dengan background siswa atau karakter siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, bagaimana cara mengubah posisi manajerial pendidik. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini saya anggap sebagai masukan juga buat saya nantinya, dan saya bisa belajar kembali ya akhirnya. Yang pertama terkait dengan keyakinan kelas. Saya di sini memang melaksanakan di kelas yang memang saya adalah wali kelasnya, seperti itu. Kenapa? Karena saya yang pertama biasanya kita sudah menganggap anak yang kita walikan itu adalah seperti anak kita sendiri. Jadi ada pertautan batiniah kita dengan anak-anak di kelas kita. Saya merasa paling dekat dengan mereka. Itu yang pertama pertimbangan saya. Dan yang kedua memang kemarin prosesnya dilalah ya, waktunya pas di jam saya di kelas 10 MIPA 2 karena pempraktekannya ini harus segera dan saya siapnya pas jam itu, akhirnya pas saya bikin di situ. Dan apakah keyakinan kelas itu bisa kita buat bukan hanya untuk wali kelas kita, bukan karena hanya kita sebagai wali kelas di kelas tersebut, bisa Ibu. Jadi mungkin sampean bikin keyakinan kelas biologi bersama Ibu Happy. Jadi seperti itu. Bikin saja apa saja yang diyakini dalam kelas biologi. Misalnya kalau sedang di lab fisika yakin bahwa alat-alat yang ada di lab fisika itu harus dijaga seperti itu, sehingga anak-anak tidak sembarangan dalam menggunakan peralatan-peralatan di dalam lab biologi ya, seperti itu. Jadi bisa di kelas bahasa Indonesia yakin bahwa kita harus
misalkan pintar untuk misalkan berliterasi atau apa seperti itu, bisa kita bikin di bahasa Inggris juga bisa, semua bisa. Tetapi kenapa ini saya ajak bersama-sama, kalau minimal mungkin untuk guru mata pelajaran belum, kalau untuk wali kelas terlebih dahulu, karena tautan kita yang kuat dengan anak-anak kita bikin untuk masing-masing wali kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah bisa diterima dari Bu Henti? Apakah guru yang lain mau memberikan tanggapan? Bagaimana Pak? Oh iya, Bapaknya manut aja, kalah sama Mbok ya. Yang kedua adalah apa tadi Bu? Bagaimana cara maksimalkan budaya positif di sekolah dengan background siswa atau karakter siswa yang berbeda-beda? Ya, oke, di sini makanya guru penggerak katanya saya nih, tergerak, bergerak, dan akhirnya saya dapat menggerakkan. Itu harapannya Bapak Ibu. Harapan dari pemerintah itu seperti itu. Saya tadinya mungkin ini guru penggerak angkatan 7, termasuknya saya telah mengikuti karena sudah ada dari angkatan 1. Sebelum angkatan 1 dibuka, saya memang sudah tergerak. Ibu, apa sih guru penggerak? Dari judulnya saja itu sepertinya sudah menarik menurut saya. Guru penggerak ya. Ternyata sampai akhirnya waktu dan kesempatan saya mempertemukan saya dengan guru penggerak angkatan 7 sehingga saya baru bisa mengikutinya. Saya tergerak sudah, saya mencoba untuk bergerak dengan segala hal penerapan ini, dan saya di sini mencoba untuk menggerakkan. Nah, menggerakkan di sini bukan hanya menggerakkan guru-guru yang lain saja, yang dari kepala sekolah, guru-guru, saya merangkul wali murid. Nah, jadi mungkin ini sebagai sedikit sentilan atau masukan untuk sekolah bahwa sangat penting untuk menjalin menyambung silaturahmi antara guru dengan wali murid. Jangan sampai lost contact antara guru dan wali murid dan akhirnya miskomunikasi. Kadang saya juga karena ada wali murid di kelas saya itu tidak bisa saya hubungi sama sekali karena jarak jauh. Saya mau ke sana juga tidak mungkin. Saya mau sambangi di rumah karena jaraknya jauh. Saya minta nomor HP ke anaknya juga tidak dikasih, padahal anaknya bermasalah. Itu yang memang menjadi sebuah pelajaran. Dan mungkin sebagai tambahan nanti bisa kita usulkan ya Bapak Ibu kepada Bapak Kepala Sekolah, minimal setahun sekali kita benar-benar menjalin komunikasi dengan wali murid atau mengundang wali murid ke sekolah seperti itu. Bagaimana Bu Eka Lestari, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengubah mindset ya, posisi ya, Ibu benar Ibu, saya juga mengalaminya. Pokoknya yang dikeluarkan sungguhnya dan tariknya dulu ya kalau melihat anak marah, terutama apalagi kalau anak saya sendiri Bu. Anak saya 3 kecil-kecil Ibu, kalau sampai semuanya membuat rusuh, aduh, biasanya saya tarik nafas dulu dalam-dalam Ibu kalau di rumah ya. Kalau di sini, kalau rumah seperti itu tarik nafas dalam-dalam ya Allah. Tapi kadang setelah saya marahin anak saya menyesal Ibu, menyesalnya. Sepertinya tidak bisa terbalaskan walaupun saya itu menyesal telah memarahi anak saya, telah marah-marah itu tetap tidak terbalaskan rasanya. Penyesalannya dalam Ibu kalau ke anak sendiri. Nah, saya ibaratkan kalau ke anak-anak ya seperti itu tadi. Kadang kita memang saat kalau telatnya sekali ya Bu ya, sekali masih dimaklumi, besok lewat lagi seperti itu, telat lagi, besoknya lagi seperti itu. Bagaimana kita nggak marah? Nah, ini gimana kita terus dalam posisi control manager. Nah, ini dengan usaha saya juga belum bisa murni melakukan posisi control manager ini Ibu-Ibu. Jadi ya saya usaha, minimal saya tidak mengeluarkan taring saya terlebih dahulu. Saya empet. Jadi saya melihat Ibu, biasanya kalau matematika di jam terakhir, kalau saya terus ngajar materi, mungkin bisa-bisa akhirnya anak tidak mendengarkan, anak tidak respon kepada kita. Saya akhirnya mengubah haluan. Halo anak-anak, kita hari ini maunya ngapain, seperti itu saja. Soalnya banyak jam matematika itu di jam terakhir karena memang padat jadwal saya ya.
apakah hari ini Ibu nggak usah materi aja, hari ini kita cerita aja. Nah, jadi akhirnya saya sudah tidak ke materi, anak-anak tidak ke materi, ibaratnya kita sering merefresh diri kita, itu sama artinya Ibu, merefresh diri kita dan juga merefresh anak-anak. Ada bisa kita kasih ice breaking di anak-anak, bisa seperti itu. Jadi untuk mengembalikan kita itu lebih fresh. Kita jadi lupa tadinya yang sudah semerwung di sini, Ibu maunya marah gini-gini pas. Tapi memang saya tanya ke anak-anak, saya melihat wajah anak-anak dulu itu, terutama jam terakhir. Kayaknya ini kalau saya tambahin kira-kira luber atau masuk gitu. Saya kira saya tambah sampai berapapun nggak bakalan masuk. Akhirnya saya rubah haluan. Saya biasanya seperti itu yang di jam terakhir. Jadi walaupun pelajarannya matematika walaupun guru mapel tidak selalu saya menyampaikan. Kadang mereka minta nasihat. Ibu nasihat, Ibu motivasi, Ibu ceritalah apa saja. Kadang memang saya ikutin permintaan anak sebagai simbol bahwa saya juga peduli dengan anak-anak. Ibu merasa enggak kalau kayak pelatihan seperti ini sudah panas, sudah ini akhirnya kalau kita dipaksa untuk berpikir, apalagi ada yang harus dikerjakan ya, penugasan yang dikerjakan ya nggak bakalan kelar ibaratnya. Kalau ada pemaksaan, akhirnya cerita aja Ibu pengalaman Ibu dulu waktu sekolah, waktu kuliah seperti itu. Biasanya saya ajak untuk piknik, tapi kita wisatanya wisata dalam angan-angan ya, bukan wisata virtual karena saya tidak menampilkan apa-apa, tapi dalam angan-angan. Saya ajak berangan-angan, dia cita-citanya mau jadi saya lebih ke pendekatan, tidak selalu saya kasihkan materi atau materi-materi pelajaran matematika seperti itu. Untuk saya bisa merefresh otak saya biasanya seperti itu. Mungkin tips and trick dari saya seperti itu, kalau memang bisa dipakai atau diambil ya alhamdulillah. Kalau memang jadi kita sesuaikan dengan situasi anak saat itu, seperti itu. Ya sudah cukup Bapak Ibu, sudah merasa puas dengan pemaparan disampaikan oleh Bu Habi. Oke, dari ketiga pertanyaan itu saya akan menyimpulkan bahwasannya keyakinan kelas itu bisa diterapkan oleh semua guru, bahwasannya kalau untuk guru mata pelajaran bisa digunakan dengan kontrak belajar, yang mana kontrak belajar itu peraturannya bukan hanya sekedar digunakan untuk murid, melainkan juga gurunya. Terus kemudian untuk cara memaksimalkan budaya positif di sekolah itu kaitannya hubungannya bukan hanya kepada peserta didik, melainkan guru dan juga dorongan dari orang tua. Kemudian untuk cara mengubah mindset manajerial pendidik itu tadi, kalau tingkatannya mengubah itu memang sangat sulit, akan tetapi di sini untuk menanganinya adalah dengan cara membangun atau membiasakan. Karena ketika kita mengubah itu pasti sangat lama. Apabila membangun itu pasti dari fondasinya dulu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Seperti itu. Dapat saya simpulkan bahwasannya budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif membutuhkan tuntunan dari pendidik itu sendiri. Jadi tidak semerta-merta kita bisa seperti yang disampaikan Bu Hani tadi, menjudge siswa seperti ini dan itu, dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi di situ perlu adanya contoh atau tuntunan dari pendidik. Kurang lebihnya, oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah refleksi dari peserta yang akan dipandu oleh Bu Erli. Berapa gitu? Wadah Bu Erli, silakan Bu Erli. Tadi udah direkam. Ini enggak usah. Hah? Enggak apa-apa belum dia. Ada. Baik, terima kasih Bu Husnul selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi apa sih yang saya dapat selama saya mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di
SMA Negeri 1 Pangkalan Lada sore ini. Yang pertama yang saya dapat, saya merasa ada kemantapan materi, terutama tentang budaya positif atau ekosistem positif, walaupun saya sendiri sudah mempelajarinya di PMN, tapi hari ini sama dari Bu Hamidoh, saya merasa materinya benar-benar dimantapkan. Yang pertama, diawali dengan kita selaku pendidik disadarkan tentang filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, kita disadarkan makna pendidikan itu adalah tuntunan hidup untuk anak atau siswa agar mereka bisa berkembang atau hidup sesuai dengan kodratnya dan agar mencapai kebahagiaan dan keselamatannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, yang kedua, kita juga disadarkan untuk merubah mindset kita. Yang pertama, kita memiliki mindset yang selalu berpihak pada stimulus respon, yang di situ ada benar salah. Kita dikembalikan ke teori kontrol yang endingnya ada istilah win-win solution atau menang-menang. Berikutnya, kita juga kembali dimantapkan arti disiplin positif. Disiplin positif yang saya dapat dari Bu Hamidoh itu bermakna pelaksanaan disiplin dengan adanya motivasi intrinsik. Dan di situ kita kembali juga disadarkan akan kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kebahagiaan, dan terakhir kekuasaan atau penguasaan. Selain itu, kemantapan materi lagi ditambah dengan posisi kontrol. Ternyata kita selama ini masih banyak yang istilahnya Pak Supaya ini apa Bu? Kita banyak yang malpraktek, ya, karena ternyata posisi kontrol kita banyak terjadi sebagai atau memposisikan diri sebagai penghukum, banyak juga sebagai pembuat merasa bersalah, dan jarang kita yang selaku pendidik itu berposisikan sebagai teman, kemudian kalau pemantau sering, dan terakhir kita harus sama-sama berproses mengupgrade diri agar kita bisa di posisi manajer. Kemudian di posisi manajer ini yang bisa saya ambil garis besarnya, kita juga harus bisa melaksanakan segitiga restitusi, yang di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Dari 3 langkah tersebut, saya juga yakin nanti Bu Habib bisa dengan mantap menggerakkan kami selaku teman-teman sejawat maupun seluruh pendidik di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Lada dan sekitarnya agar bisa memiliki budaya positif sesuai dengan keinginan dan itu. Itu saja refleksi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Erni. Sebelum saya tutup, biar semangat semuanya, saya kasih yel-yel sedikit yang mana nanti hubungannya dengan budaya positif. Kalau saya bilang keluarga besar SMA Negeri 1 Pangkalan Lada, siap, sigap, tanggap. Ya, oke? Keluarga besar SMA Negeri 1 Pangkalan Lada, siap, sigap, tanggap. Oke, terima kasih. Untuk menutup acara ini, marilah kita membaca doa agar apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sudah. Ya udah, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum